Saya memutuskan membeli rumah dan keluarga. Saya menolak saya. Kisah hidupku. Sejak kecil, saya selalu bermimpi memiliki rumah sendiri. Pada usia 32 tahun, setelah bertahun-tahun bekerja keras dan menabung, saya akhirnya memutuskan untuk membeli rumah. Namun, putusan itu justru memicu konflik dengan ibu saya. Dia menyebut saya egois dengan alasan bahwa kakak perempuan saya yang berusia 36 tahun sedang menghadapi masa sulit setelah perceraian keduanya. Kakak saya mengalami kebangkrutan, bergantung pada uang mantan suaminya, dan ibu saya merasa bahwa menggunakan tabungan saya untuk membeli rumah akan membuat kakak saya merasa semakin terpuruk secara emosional. Saya tumbuh dalam keluarga yang penuh tantangan. Ayah kami meninggalkan kami ketika saya baru berusia 2 tahun, dan ibu saya, seorang ibu tunggal, harus bekerja 2 pekerjaan untuk menghidupi kami. Saya mulai bekerja sejak sekolah menengah dengan tujuan untuk menjadi mandiri dan membangun masa depan yang kokoh. Sementara itu, kakak saya sering membuat keputusan yang tidak bijak dan bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Sebaliknya, saya fokus pada tanggung jawab saya sendiri dan menata masa depan yang stabil. 3 bulan yang lalu, setelah bertahun-tahun perencanaan dan pengorbanan, saya membeli rumah impian saya. Keputusan ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Saya telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, hidup hemat dan menyisihkan setiap uang yang saya bisa. Dengan bonus kerja karena 10 tahun masa kerja di perusahaan dan kenaikan gaji yang signifikan, saya merasa inilah saat yang tepat untuk mewujudkan impian saya. Namun, ketika saya memberitahu ibu saya tentang pembelian rumah ini, saya justru menerima respons negatif darinya. Alih-alih mendukung, dia memandang saya dengan tidak setuju. Dia bertanya, apakah saya benar-benar akan membeli rumah atau hanya sekadar keinginan sesaat. Saya menjelaskan bahwa ini adalah impian yang telah lama saya perjuangkan. Tetapi dia bersikeras bahwa ini bukanlah keputusan yang baik, terutama karena kakak saya sedang dalam kondisi sulit. Kakak saya telah melalui 2 perceraian yang berat. Perceraian pertama terjadi saat dia berusia 23 tahun, dan perceraian kedua pada usia 33 tahun. Selama itu, dia tidak pernah berhasil menstabilkan kondisi keuangannya. Ibu saya selalu membelanya, yang akhirnya menciptakan jarak emosional antara kami. Ketika saya mengatakan kepada ibu bahwa bukan tanggung jawab saya untuk mengatasi masalah kakak, dia meminta saya menunda rencana membeli rumah agar tidak memamerkan kesuksesan saya di depan kakak. Bahkan, dia meminta saya memberikan tabungan saya kepada kakak untuk memulai bisnis, yang langsung saya tolak karena saya tahu itu tidak akan berhasil. Saya tetap teguh pada keputusan saya dan membeli rumah tersebut. Saya juga menetapkan batasan yang jelas dengan keluarga saya. Saya pindah tanpa memberitahu mereka untuk menghindari konflik lebih lanjut, tetapi akhirnya mereka mengetahuinya melalui foto yang saya unggah di media sosial. Ibu saya menuduh saya egois dan bertindak diam-diam, sementara kakak saya kembali memosisikan dirinya sebagai korban.